Selamat datang di Subdirektorat Eropa dan Afrika, atau biasa disebut juga dengan Subdit Eroaf. Subdit ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan permusuhan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi pertahanan yang meliputi kerjasama bilateral antara Indonesia dan Afrika. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang kerjasama bilateral antara Indonesia dan Afrika dalam rangka pemeliharaan perdamaian dunia. Sebelum melangkah lebih jauh lagi mengenai kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Afrika, kita perlu mengetahui kerjasama bilateral yang sudah pernah terlaksana antara Indonesia dengan Afrika. Yang pertama, pada tahun 2019, Indonesia pernah menjalani kerjasama bilateral dengan negara Afrika Selatan. Perusahaan Industri Pertahanan Indonesia, PT Pindad dan Paramount Group menandatangani nota kesepahaman produsen dan pemasaran kendaraan militer dengan negara Afrika Selatan. Perlu dicatat bahwa PT Pindad dan Paramount Group merupakan sebuah perusahaan besar yang memiliki kapabilitas produsen dalam memproduksi kendaraan taktis dan peralatan militer. Yang kedua, pada tahun 2020, Indonesia pernah menjalin kerjasama bilateral dengan Zimbabwe. Universitas Pertahanan Indonesia yang notabene berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan Indonesia memberikan beasiswa S2 bagi perwira Zimbabwe yang akan melaksanakan pendidikan dan pelatihan pertahanan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui beberapa kerjasama yang sudah dijalin antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Afrika, sebenarnya apa sih yang mendasari Indonesia dalam melaksanakan kerjasama tersebut? Jadi, ada berbagai alasan yang mendasari terciptanya kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Afrika. Di antaranya adalah karena adanya kepentingan nasional Indonesia di bidang pertahanan, dan yang kedua, tentunya ini sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas dan aktif. Adanya kepentingan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan juga sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, kemudian ini juga menjadi konsep Indonesia dalam menjalin kerjasama dengan Republik Demokratik Kongo. Nah, untuk selanjutnya pembahasan kerjasama antara Indonesia dengan Republik Demokratik Kongo akan kita bahas mulai dari sini. Didorong dengan permintaan PBB kepada Indonesia untuk mengirimkan pasukan tentaranya sebagai pasukan perdamaian PBB. Indonesia bersedia mengirimkan pasukannya dan oleh sejak saat itu dinamai oleh kontingen Garuda atau Konga. Komitmen Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia ini tentunya berdasarkan pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Salah satu peran Indonesia dalam MPP PBB yaitu dengan bergabungnya Indonesia bersama MONUSCO untuk memantau proses perdamaian Perang Kongo kedua. Bergabungnya Indonesia dalam misi ini sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif yang mengharuskan Indonesia untuk berkontribusi secara aktif dalam melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai keperdamaian dunia. Dalam misi itu, sebanyak 14 unit kendaraan tempur atau Rampur Komodo 4x4 berwarna putih buatan PT Pindad Indonesia digunakan oleh Satgas RDB dalam Kongo. Salah satu versi Komodo saat itu adalah satu unit ambulans. Digunakannya alutsista Indonesia pada misi Kongo tersebut tentu merupakan sebuah strategi dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia untuk mempromosikan kerjasama industri pertahanan. Di mana dalam jangka panjang kerjasama ini juga akan bermanfaat bagi perluasan peningkatan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan juga investasi. Keterlibatan alutsista Komodo 4x4 yang diproduksi oleh PT Pindad juga diharapkan akan lebih dikenal di kancah internasional sekaligus dapat membawa peluang untuk ekspor ke negara-negara di kawasan sub-Sahara Afrika. Terus, apa sih yang kita dapat dengan mengirim kontingen Garuda ke Kongo? Yang pertama, yang jelas kita jadi mempunyai hubungan baik dengan Kongo karena saat Indonesia butuh suara di PBB, Kongo akan dengan baik hati, dengan berlapang dada mereka akan memberikan suaranya untuk Indonesia. Yang kedua, kontribusi pasukan perdamaian Indonesia ke Kongo tersebut merupakan bukti nyata keikutsertaan Indonesia dalam penyelesaian perdamaian di Afrika yang juga dapat memperkokoh keberadaan dan kredibilitas Indonesia
menjelang menjadi anggota non-permanen Dewan Keamanan PBB tanggal 1 Januari 2019 kemarin. Yang ketiga, dengan mengirim kontingen Garuda ke dalam misi MONUSCO, Indonesia dapat meningkatkan kualitas kemampuan personil kita yang kita kirim ke sana, yang bertujuan untuk membangun jaringan kerja internasional dan juga meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional. Selain itu, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, MONUSCO ini bisa menjadi ajang pamer Indonesia untuk memamerkan alutsista TNI, di mana nanti ini dapat menarik perhatian Kongo dan juga mungkin perhatian negara-negara lain untuk membeli alutsista dari Indonesia. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, dengan mengirimkan kontingen Garuda ke Kongo, Indonesia menjadi salah satu negara yang berperan penting dalam menjaga perdamaian dunia yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, itu tadi sedikit gambaran tentang kerjasama Indonesia dengan negara di Afrika, khususnya di Kongo. Semoga video tadi bisa kasih kalian sedikit informasi tentang kerjasama Indonesia dengan negara lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!